Assalamualaikum guys, ketemu lagi bersama kami di Sebarang Channel. Baiklah, di video kali ini kita akan mencoba membahas video tentang bule ini awalnya semangat banget mencoba hidup ala orang Indonesia. Tapi siapa sangka dia langsung shock dan nyaris muntah gara-gara satu kebiasaan unik yang biasa banget buat kita guys. Katanya ini sih bukan budaya, ini penyiksaan. Nggak nyangka hal yang kita lakukan setiap hari ternyata dianggap aneh banget dan bikin trauma buat dia. Oke guys, langsung saja gimana guys seru videonya, yuk kita saksikan. Wah, ini baru pertama kali guys. Bule ini beneran ngerasa hidup di dunia baru setelah datang ke Indonesia. Bukan karena nasi padang, tapi karena bidet. Iya alat cebok teknologi paling canggih yang selama ini nggak pernah mereka bayangin. Amazing! Why is this not the only thing anybody's ever talking about? I was using it to feel clean. Mas bule ini aja kangen satu hal dari Indonesia, yaitu bidet. Kalau sebelumnya cebok pakai tisu, sekarang rasanya kayak ketinggalan zaman dan nggak bersih. Betul guys. Bahkan ada bule yang saking cintanya sama bidet, pas balik ke negaranya langsung upgrade toilet. Hihi. Nah, ini kan lain orang bule ya guys. Toilet paper? What is this? A pani? Bule Gak ada di negara lain guys, adanya cuma di Indonesia. bule ini baru pertama kali datang ke Indonesia dan mereka shock karena ketika mau cebok setelah buang air, mereka harus pakai bidet atau tembakan shower yang super keras banget. Karena biasanya mereka di Eropa sana cuman pakai tisu dan sekali coba cebok pakai bidet. Begini reaksi mereka. Yeah, I'm so. Oh! Langsung shock dan teriak-teriak karena belum terbiasa. Namun lama-lama rasanya segar dan nyaman banget. Perbedaan cebok di Bosnia versus Indonesia, cek. Aneh banget gue harus omongin ini karena itu adalah salah satu pertanyaan paling sering aku dapat di DM atau di komen. Kamu cebok enggak? Nah, untuk selesai misteri itu, aku jawab ya. Kalau orang Bosnia cebok pakai air dan sabun juga. Kita pakai tisu juga, tapi bukan hanya pakai tisu ya. Jadi kita pertama pakai tisu untuk bersihin sisa-sisa apalah. Setelah itu kita cebok pakai air dan sabun, dan setelah itu kita keringin pakai tisu lagi. Begitu. Negara Indonesia ini memang beda ya. Sumpah nggak, ini Indonesia jangan dilawan lah. Apapun yang di negara Indonesia itu beda sama luar negeri. Betul Bang. Luar negeri biasanya kita kalau masuk kamar mandi kan, kayak kita kalau mau buang air besar ya, maaf, kayak tinggal duduk kayak kursi gitu. Di Indo enggak, kayak olahraga disuruh kau jongkok lah, nggak tahu intinya. Dan kalau kau jongkok lah di tempat orang Indonesia ini kan, semua kamar mandinya kebanyakannya jongkok. Kalau kamu jongkok, ya ampun ya Allah, pasti capek kali lu, pegal kali kakiku. Ku berbas berdiri kayak gini lu ku jalannya. Pegal kali lu, sumpah nggak tahu lah, orang Indonesia gampang kali ya duduk. Apalagi orang itu nongkrongnya lama-lama lu sampai merokok lagi. Ada orang. Betul lo Bang. Sumpah lo, orang luar pasti nggak percaya apa yang ku bilang. Sumpah lo, duduk sambil jongkok kita kan capek kalau jongkok, capek kali gitu kan. Merokok orang itu lagi, tahu bisa nelfon HP sambil nggak, kayak mana caranya aku nggak tahu lu. Shampoo habis diisi air lu, tahu nggak sih? Kau nggak tahu kan? Kalau shampoo habis nggak dibuang, diisi air, dikocok-kocok, gitu. Katanya orang Indonesia tuh, wah gue tuh jorok, bau, gak cebok. Apaan sih lo semua? Gak semua negara kayak gitu juga. Mungkin kalau di Jerman atau misalnya di Prancis mungkin mereka gak cebok, mereka pakai tisu. Tapi kan gak semua orang. Saya pakai tisu, tapi juga air putih. Air putih. Kalau saya nggak tahu di Jerman saya juga pakai air putih. Ngomong naon Di Jerman aku kemarin aku punya suami Indonesia. Pas pertama kali kita ke Eropa, dia tuh
mohon maaf banget ya, di Jerman dia capek banget, pusing, trauma karena di sana nggak ada Air. nggak ada air. Berarti suaminya orang Indonesia. Iya. Dia stres tuh waktu di Jerman. Stres, jadi dia kemana-mana bawa botol air. Jadi dia bawa Dia sana ujungnya isi dibolongin dulu. ya, terus dipencet. Iya. Iya kan? Kasih dia gini aja. Tapi airnya air putih kan, bukan air yang minuman isotonik kan? Karena lengket. Kadang-kadang pengalaman, nggak ada air lagi. Ini alasan kenapa bule lebih suka cebok pakai tisu. Saat berlibur ke luar negeri, terutama ke negara-negara Eropa, Amerika, dan Asia Timur, mungkin kita akan kebingungan saat hendak buang air besar. Kok nggak ada semprotan ya? Terus ceboknya gimana? Toilet di negara-negara tersebut umumnya hanya menyediakan tisu toilet untuk cebok. Hal ini berkaitan dengan cuaca dan kebiasaan turun-temurun yang dilakukan oleh orang-orang di negara-negara tersebut. Negara-negara itu umumnya punya iklim yang sangat dingin. Orang-orang pun cenderung malas menggunakan air, termasuk untuk cebok. Mereka terbiasa cebok menggunakan tisu, dan kebiasaan ini diteruskan turun-temurun ke anak-anak mereka. Dan karena hal ini sudah menjadi kebiasaan, mereka menjadi jijik jika harus cebok pakai air dan tangan untuk menyentuh kotoran secara langsung di anus. Gimana? Udah paham belum? Ada satu hal yang aku kurang suka dari bule Eropa. Mereka itu setelah selesai pakai toilet, mau itu setelah hadas besar atau hadas kecil, mereka nggak bersuci pakai air. Bersihinnya cuma pakai tisu aja. Kalau kamu pernah ke Eropa, mungkin ke Jerman atau Prancis atau UK atau Switzerland, kamu pasti relate kalau di toilet-toilet mereka itu nggak ada water gun, cuma ada toilet paper aja. Ini kemarin aku lihat video ini, cowok ini nanya ke bule-bule ini, kamu bersuci itu gimana? Dan mereka pada jawab pakai tisu. Terus cowok ini tanyain lagi ke mereka, kalau seandainya ada pup di tangan kalian bersihin pakai apa? Terus mereka jawab pakai sabun dan air. Ya udah, kalau lu tahu itu cara yang lebih bersih, kenapa nggak diterapkan? By the way, yang begini nggak cuma bule, tapi beberapa orang Asia yang non-muslim juga. Karena teman suami aku orang India Hindu, dia juga cuma pakai tisu aja, nggak pakai air. Orang bule yang muslim dan orang Asia yang muslim tetap bersuci pakai air dan tisu. Di kamar mandi kita juga alhamdulillah ada water gunnya. Udah gitu aja guys. Kak, misalnya abis pup ceboknya pakai tisu atau pakai air. Udah. Orang Prancis itu abis pup ceboknya pakai tisu, tapi aku nggak tahu kenapa abis pup aku suka ceboknya pakai air, abis itu pakai tisu biar bersih kan. Aku juga punya teman bule, kita tanya dia ya. Nah ini Bibu nih, ada netizen yang tanya nih, abis pup kamu ceboknya pakai apa? Habis cebok? Abis pup? Ya udah, jadi pakai apa? Oke, jadi habis pup ya dulu pakai tisu kan karena di Prancis, tapi sekarang sejak di Indonesia ya pakai semprotan terus. My number one thing that I miss about being in Bali is the bum gun. Oh, the B-Day. Yeah. This is the pump gun. Oh yeah, B-Days are the way. I don't know how people. Indonesia. This is gonna take a turn. I don't know how people- Tissue is crazy. You have to wash it. If you get peanut butter here, you're not just gonna use tissue. You're gonna wash it. Honestly, those of you out there, wash your bum. With water. I don't even know How do you do it without water? I don't know. Yeah, Cap, tell us how do you do it without water? I don't know how you do it because I use water. So Yeah. the ones that like you wipe it and you're still wiping it, and even if you wipe it 100 times, it's still dirty. Yeah. Like so, use water. This is going to be an interesting segment in a... Oke guys, jadi gimana tanggapan kalian tentang cebok ala orang Indonesia? Apakah bule itu terlalu lemah atau emang kebiasaan kita yang terlalu ekstrem guys? Tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan videonya. Sekian dan terima kasih.